Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi thahirin wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kewajiban kita sebagai orang yang beriman dan sebagai wujud ibadah kita kepada Allah, salah satunya adalah mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, waskurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Perintah dari Allah, waskurullaha, bersyukurlah kalian kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian beribadah kepada Allah. Jadi salah satu bentuk peribadatan kita kepada Allah itu adalah kita belajar untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kenikmatan yang tidak terhitung, kenikmatan yang sangat banyak dan luas. Kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung, kita ini menghitung-hitung kenikmatan yang diberikan oleh Allah, pasti kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Kenapa? Karena saking besar dan luasnya. Dan kenikmatan Allah itu diberikan kepada semua hambanya. Juga diberikan kepada di antara hamba-hambanya yang dikhususkan oleh Allah. Kenikmatan yang diberikan secara keseluruhan itu, baik orang itu beriman atau tidak beriman, dikasih nikmat nilai dunia oleh Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, innallaha yu'tid dunya au yu'til mala liman yuhibbu wa man lam yuhibbu. Jadi Allah berikan kenikmatan dunia atau harta itu kepada siapa saja. Orang itu beriman atau tidak beriman, orang itu dicintai oleh Allah atau tidak dicintai oleh Allah, diberi jatah oleh Allah Ta'ala. Karena wallahu qasama bainakum fi arzakikum, Allah sudah membagi-bagi di antara kalian. Artinya di antara hamba-hambanya Allah itu sudah dibagi oleh Allah jatah rezeki masing-masing menurut ketetapan kehendak dari Allah Ta'ala. Besar, kecil, luas atau sempit, terserah Allah Ta'ala. Wallahu yarzuqu mayyasa. Allah memberi rezeki kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu yabsutu limayyasa. Terserah, dibentangkan oleh Allah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka ada di antara hamba-hamba Allah itu, ada yang diberi kekayaan, ada yang diberi jabatan, ada yang bergelimpangan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Itu atas kehendak dari Allah. Baik orang itu beriman apa tidak beriman. Tetapi jamaah sekalian, kenikmatan yang paling bernilai dan berharga yang harus kita pahami itu adalah kenikmatan dinul Islam.
Jadi seorang hamba itu kalau tidak ada di dalam dirinya itu nikmat Allah ini, yaitu nikmat iman dan Islam, maka akan menjadi kerugian yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Jadi kalau hidup ini tidak mengikuti al-Islam, hidup ini tidak menata dan mengatur dengan keimanan dan keislaman, maka tidak ada harganya di hadapan Allah, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kedudukannya itu sangat rendah di hadapan Allah karena tidak ada iman dan Islam. Di akhirat menjadi orang-orang yang sangat rugi, karena yang bisa menyelamatkan seseorang dari azabnya Allah Ta'ala itu adalah imannya dan Islamnya, amal-amalnya. Kalau waktu hidup di dunia ini kita tidak berusaha untuk beriman dengan benar, tidak berusaha untuk melakukan amal-amal soleh mengikuti Allah dan Rasul-Nya, maka di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, orang yang tidak mau atau tidak peduli dengan Islam sama sekali, bahkan mencari kegiatan, aktivitas, kesibukan-kesibukan yang tidak diridhoi oleh Allah, perbuatannya, amalannya tidak mendatangkan ridho dari Allah Ta'ala, tidak dibenarkan menurut syariat Islam, penuh dengan kejahiliahan, menyelisihi Allah dan Rasul-Nya, maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Jadi siapa yang lebih memilih mengatur kehidupannya itu tidak dengan dinul Islam, tapi dengan yang lain daripada aturan-aturan Islam. Jadi menata hidupnya itu tidak dengan amal-amal Islami, tapi amal-amal jahiliyah. Kalau ditanya kira-kira amalan itu ada nilai pahalanya apa tidak, tidak tahu. Amalan itu mendatangkan ridho Allah apa tidak, tidak tahu. Dengan amalannya saja tidak yakin dan tidak tahu. Padahal kalau orang itu mau beramal dengan keyakinan mengikuti Allah dan Rasul-Nya, itu akan mendatangkan nilai kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah katakan falai yuqbala minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah minhu darinya, amalannya, perbuatannya, aktivitasnya, semua kegiatan-kegiatan walaupun diniatkan kebaikan, tujuannya api, niate api, maksudnya api, ning boten nyeceki tuntunane Kanjeng Nabi, tidak sesuai dengan tuntunan Islam, falai yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Di dunia malahnya nih, berarti banyak, meskipun banyak melakukan kebaikan, kelihatannya dohirnya baik, soalnya niatnya baik, tapi tidak sesuai dengan tuntunan, mendapatkan pujian-pujian, mendapatkan penghormatan-penghormatan, nilai-nilai pujian dan sanjungan dari sesama makhluk, sesama manusia, tapi di hadapan Allah ternyata tidak mendapatkan kebaikan. Itulah yang dikatakan oleh Allah yang sering kita dengar ayatnya, amilatun nasibah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin
aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari amilatun nasibah, banyak melakukan amal, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai kebaikan, tetapi karena tidak mengikuti tuntunan, tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, akhirnya nasibah, amilatun nasibah. Napa nasibah niku? Nasibah niku nggih mboten angsal napa-napa. Tidak mendapatkan apa-apa. Memayahkan, tuas pegel ngoten niku. Lah kula jenengan nglampahi amalan kebaikan-kebaikan terus gak oleh ganjarane ini tuas pegel. Tibake kecelik lah ngoten. Kecelik niku napa nggih? Kebujuk ngoten. Tuas nglakoni apik, tuas nglampahi amal-amal sing nurut kula jenengan sae. Nah, keranten boten enten ilmune, boten enten dasare, boten enten tutunane, tidak mengikuti Allah dan Rasul-Nya, akhirnya membuat capek saja, memayahkan, sia-sia. Karena apa? Tidak ada kebaikan di hadapan Allah Ta'ala. Nah, kita tidak menginginkan demikian. Kita menjadi orang yang beriman, kita menjadi orang Islam itu sebenarnya adalah nilai istimewa tersendiri, nilai yang lebih tersendiri. Kenapa? Karena tidak semua dipilih oleh Allah untuk mendapatkan iman, untuk berada dalam keimanan dan Islam. Tidak semua orang diberi kesempatan, tidak semua orang diberi kelonggaran. Hanya orang-orang yang dipilih saja oleh Allah. Yahtassu birahmatihi mayyasha. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya Allah. Rahmat Allah berupa Islam. Rahmat Allah berupa Al-Quran. Rahmat Allah berupa ilmu di majelis-majelis ilmu. Tidak akan diberikan oleh Allah kepada semua orang, tidak. Kata Allah, yahtassu birahmatihi mayyasha, hanya orang-orang yang dikehendaki saja oleh Allah Ta'ala. Orang yang dikehendaki Allah itulah orang yang dicintai oleh Allah. Walakin la yu'tid din, la yu'til iman, la yu'til ilm illa lima yuhibbu. Allah tidak akan berikan ilmu, Allah tidak akan berikan iman, Allah tidak akan berikan dinul Islam ini illa liman yuhibbu, kecuali hanya orang yang dicintai oleh Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah dan kita berusaha untuk mempertahankan agar kita tetap bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita bisa mempertahankan? Ya, kita tingkatkan. Kita belajar untuk istiqomah, jejak alal iman wal Islam, di atas keimanan dan di atas Islam, dan berusaha untuk menyemangati diri kita, untuk menyemangati. Salah satu peristiwa atau contoh yang pernah terjadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk bareng dengan para sahabat, seperti keadaan demikian kita ini, mudah-mudahan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, para sahabat, ayuhibbu ahadukum ilal atik au ilal buthan. Siapa di antara kalian yang mau pergi ke daerah Al-Aqiq di sana, atau ke daerah But'an, satu tempat yang dimaksudkan di luar Madinah itu. Di sana kalian akan mendapatkan dengan cara yang mudah, tidak usah susah payah, gratis. Dapat apa? Jatah. Tidak sekedar daging 1 kilo 2 kilo,
tapi jatah 1 ekor unta ngoten. Nek saniki diganti mawon untane. Napa? Mboten sah dhuwur-dhuwur unta napa? Kambing ngoten. Umpami kula jenengan teng mriko ten daerah Mojo Dhuwur utawi Jombang utawi Wonosalam, sinten sing purun teng mriko mungkin asal jatah wedhus ngoten setunggal per orang ngoten. Purun napa mboten? Mboten usah kambing, nggih, sapi ngoten. Yang datang ke sana dapat 1 ekor sapi ngoten. Sinten sing mboten purun? Wong gratis kok. Para sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, tidak ada di antara kami ini yang tidak mau. Pasti semua di antara kami mesti mau. Gratis. Tidak dengan susah payah, tidak perlu beli, ngoten nggih. Tidak perlu benteng kerengan, ontok-ontokan ngoten karena bertengkar ingin mendapatkan 1 ekor onta atau 2 ekor onta. Tidak ada yang tidak mau di antara kami ya Rasulullah, ngoten niku. Nah, ngoten niku Rasulullah SAW memberikan penjelasan. Ini loh maksudnya. Jadi saya memberikan, ini bahasa kula nggih. Saya menyampaikan seperti ini maksudnya ini. Kalian datang, kalian ini para sahabat nih. Kalian datang ke masjid. Kemudian kalian membaca 1 ayat. Au yata'alamu au yaqra'ul Qur'an. Ayatan au ayataini. Kalian baca ayat-ayat Al-Quran 1 ayat atau 2 ayat. Kalian pelajari Al-Quran 1 ayat atau 2 ayat. Itu khairun, lebih baik antajidu. Daripada min antajidu. Daripada kalian dapati nakotan au nakota ini. Daripada 1 ekor onta atau 2 ekor onta. Lebih baik nilainya. Secara dohir baik 1 ekor pinten kintal. Sapi niku bobotnya bersih daging kira-kira nggih sekitar 200-300 kintal ngoten. Lho niku gratis ngoten niku. Sakniki daging sapi 90, 100 sampai 105, 110 ngoten. Kalau dihitung 100 nggih 2 kintal nggih pun pinten ngoten. Gratis ngoten niku. Ndak ada di antara kami yang tidak mau, pasti kami ini berangkat ke sana. Maka Rasulullah mengatakan, kalian pergi ke masjid, kalian pelajari 1 ayat, kalian dapat ilmu 1 ilmu, 2 ilmu, 1 ayat, 2 ayat. Itu lebih baik daripada mendapatkan nilai-nilai dunia yang diharapkan. 1 ekor unta atau 2 ekor unta, 1 ayat atau 2 ayat itu lebih baik daripada nilai-nilai dunia. Nah, kenapa? Karena memang Al-Quran itu kalau kita pelajari, Al-Quran itu Islam ini, nah, sumber ajaran Islam ini kalau kita pelajari, kita akan mendapatkan banyak pengertian-pengertian ilmu yang sebelumnya kita tidak mengetahui. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah akan mengajari kalian perkara-perkara yang kalian tidak tahu. Maka kita mengaji, kita mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi dalam rangka supaya kita mendapatkan pengertian, dalam rangka supaya kita mendapatkan ilmu-ilmu, agar kita ini faqih, paham dan mengerti persoalan agama kita. Kalau kita sudah mengerti, kita sudah faqih, sudah paham terhadap agama kita, itulah tanda Allah itu akan mendatangkan dan mencurahkan serta memberikan kepada kita ini alal khair, berada di atas kebaikan. May yuridihillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk berada dalam kebaikan, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, siapa yang dikehendaki oleh Allah hidupnya itu di atas kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan kefahaman kepadanya fiddin, dalam urusan din, dalam urusan dinul Islam.
Nah, bagaimana kita bisa paham kalau kita tidak belajar? Bagaimana bisa kita mengerti ayat-ayat Allah, Al-Quran atau hadis kalau kita tidak mengaji? Tidak sekedar kita baca secara latfiahnya saja. Memang kita baca latfiahnya, suaranya, lantunannya mendapatkan nilai pahala. Tapi kalau kita tidak berupaya lebih dari itu dengan mengetahui maksud-maksud Al-Quran dan hadis, ya kita tidak akan mendapatkan pengertian-pengertian dan kefahaman dalam urusan dinul Islam. Maka belajar Islam, belajar kepada sumbernya itu ya berusaha untuk mengetahui maksud-maksud dari sumber ajaran Islam ini. Salah satu contoh Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran, kita ini kalau sholat, kita itu sedang bisik-bisik, berbincang-bincang, berdialog, komunikasi batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang namanya komunikasi dengan Allah Ta'ala, berbincang-bincang, berdialog, berbicara dengan Allah, mestinya batin kita, roh kita, pikir kita, nalar kita, akal kita, hati kita ini nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk mengerti apa yang kita bicarakan kepada Allah. Kita bicara kepada Allah, baca surat Al-Fatihah, kita harus belajar untuk mengerti apa arti maksudnya surat Al-Fatihah. Sementara kalau belum paham, kalau belum bisa, belum mengetahui, yang penting niatnya ditoto. Perjalanan waktu kita belajar. Al ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan belajar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, kalian jangan mendekati sholat. Maksudnya jangan mendekati sholat itu jangan kalian kerjakan sholat. Ojo sholat, wahai orang yang beriman. Ini bahasa agak apa, bahasa dalanane ngoten iki. Wong iman aja salat ngoten niku. Jadi la taqrabus sholata, jangan melakukan sholat, jangan mendekati sholat. Wa antum sukaro, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Jangan sholat kalau dalam keadaan mabuk. Mabuknya di sini baik secara zahir karena sebab-sebab memakan atau meminum sesuatu sehingga mabuk, atau karena mabuknya tidak paham, itu juga bisa dinamakan mabuk, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan hatta ta'lamu ma taqulun, kecuali kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Nah, kalimat ini kata ulama itu, para ulama, para mufassirin itu menafsirkan kalau kita sedang sholat harus mengerti apa yang kita ucapkan, harus mengerti apa yang kita omongkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri petunjuk kami ya Allah pada jalan yang lurus, pada jalan yang benar. Kita harus mengerti dan memahami. Karena itu perintahnya Allah, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengerti, mengetahui apa yang kalian ucapkan. Jadi udzur ini, alasan ini menjadi sebab. Kalau kita sholat itu kita membaca harus mengerti apa yang kita ucapkan. Nah, kalau kita bicara tidak mengerti maksudnya ini bagaimana? Nyambung apa mboten, Bu? Masmuk, aina taskun, kaifa halukum, wa ya ummahatil mukminin. Paham napa mboten? Niku wae paham napa mboten? Kaifa halukum, Bu? Kaifa halukum. Paham mboten? Kaifa halukum, aina taskun, hal antum musta'iduna fit ta'lim, napa niku wau? Mbuh, misalnya nih, kalau orangnya orang Arab,
Kalau orangnya orang Arab. Nanti kalau orangnya orang Inggris beda lagi. Lah yang diajak bicara ini apa maksudnya? Gak nyambung, ngoten lho nggih. Dijak ngomong gak nyambung lah, mudeng apa ora kan begitu. Nah, sama kita dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita bincang-bincang dialog, membaca zikir, ayat atau doa-doa di dalam sholat itu ya semestinya kita ini nyambung, kita mengerti apa yang kita doakan, kita zikirkan atau kita baca di dalam sholat. Dereng paham, dereng sumerep, kalau ulangi malih sementara niatannya diikhlaskan karena Allah, sambil berjalan mengikuti waktu kita belajar. Al ilmu bita'alum. Allah akan berikan kemudahan. Nah, jadi kalau kita ini mengerti dinul Islam, maka kita harus mempelajari, kita harus belajar Al-Quran dan belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mula niku Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, ini hasungan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dari Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Di dalam hadis disebutkan, kalau kita diundang, kalau kita diseru, kalau kita diajak kepada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ini berusaha untuk lapang dada, longgar hati untuk mendatanginya illa liudrin, kecuali kalau kita ini ada udzur, sakit atau hujan atau ada kesibukan yang tidak bisa ditunda. Nah, itu kita tata niat kita lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, melanjutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah mengajari kita untuk mengatasi atau menghadapi persoalan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan sikap atau sifat sabar. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala berkata, niki ceritane sahabat. Niki melanjutkan hadis sing kula waosaken setiap pengaosan saderengipun. Lama sakulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah SAW itu merasa berat karena sakit beliau, dan sakit beliau ini yang menyebabkan beliau itu meninggal dunia, beliau wafat. Itu diceritakan oleh Anas bin Malik. Pada waktu itu ya, ketika Rasulullah SAW itu sakit menjelang beliau itu wafat, beliau itu berusaha untuk menutupi diri beliau. Kesusahannya itu ditutupi, boten diketok-ketokaken, walaupun diuji oleh Allah dengan sakit yang sangat parah. Sakit yang diderita oleh Rasulullah itu sakit yang berlipat yang dirasakan oleh umatnya. Makanya dengan doanya Rasulullah SAW itu penderitaan sebelum kematian bagi setiap orang yang beriman itu ditanggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih besar merasakan dahsyatnya sakit sakratul maut itu yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dilihat oleh putri beliau, keadaan Rasulullah SAW itu, yaitu Fatimah binti Rasulullah SAW, sehingga Fatimah mengatakan, wa karoba abata, alangkah susahnya, sulitnya, sedihnya engkau wahai bapak. Jadi nggih lumrah nggih nek ningali derek utawi tiang sepah niku sakit pewarah ngoten niku, terus tiang-tiang sekitare ngoten niku nggih napa niku menyampaikan duka cita ngoten niku. Alangkah susahnya, alangkah sedihnya nek kula jenengan nih
sing sabar nggih, ngoten nggih. Sing sabar nggih, ngoten niku. Kalau kita diuji sakit parah, ngoten sing sabar, itu nasihat kita ini. Nah, Fatimah itu melihat pada dirinya orang tuanya yaitu Rasulullah SAW ini. Wahai bapak, engkau kok kelihatannya merasakan kesusahan, kesedihan yang teramat sangat. Wahai bapak ini. Apa jawabnya Rasulullah SAW? Walaupun merasa berat, walaupun merasa sedih, susih teramat. Wonten susih. Susah maksud kula nggih. Rasulullah itu menampakkan sesuatu yang membahagiakan orang lain. Apa kata Rasulullah? Laisa ala abiki, tidak ada atas bapakmu ini karbun ba'dal yaum, yaitu kesusahan, kesedihan sesudah hari ini. Ini tidak ada. Dan ini adalah kalimat yang menunjukkan tanda-tanda beliau itu akan dicabut, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nanti akan kita temukan di dalam hadis-hadis yang lain bagaimana Fatimah itu dibisiki sama Rasulullah SAW itu. Yang asalnya itu Fatimah menangis, kemudian dibisiki lagi oleh Rasulullah SAW ini. Kemudian yang terjadi Fatimah itu tersenyum, tertawa kecil, menunjukkan rasa bahagia. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya-tanya ini ada apa kok suamiku Rasulullah SAW memberikan bisik-bisikan kepada putrinya yang tadinya itu menangis, kemudian tersenyum bahagia. Padahal waktu itu detik-detik meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Rasulullah meninggal dunia, baru kemudian Aisyah itu diberitahu oleh Fatimah. Nah, kenapa saya menangis? Kemudian kenapa saya tersenyum? Saya menangis karena Rasulullah SAW akan dipanggil, akan meninggalkan kita ini. Ya, lumrah kula jenengan nek kajenge ditinggal kalih tiyang sing diremeni dicintai ngoten sedih susah apa seneng? Sedih nggih. Sedih susah seneng. Nek perlu nangis geru lah ngoten nah, sedih susah ngoten. Ini ku lumrah tabiat ngoten. Saya sedih karena Rasulullah akan meninggalkan kita. Kemudian saya tersenyum kenapa? Karena ada berita dan kabar dari Rasulullah SAW. Salah satu Sayyidah fil Jannah itu adalah putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk perempuan istimewa ahli surga. Itu adalah Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dijanjikan dengan surga ini nggih bahagia, nggih seneng. Nah, kula jenengan sinten sing jamin swarga? Sinten sing jamin kula jenengan jaminan mesti mlebu swarga niku sinten? Mboten enten. Sedanten niku mangke bergantung satu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua tergantung kula jenengan iman Islame bener napa mboten. Ngoten mawon. Masing-masing nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Ceritanya akhirnya Rasulullah meninggal dunia. Fala mata maka tatkala Rasulullah itu wafat, qalat ya abatah, maka Fatimah berkata, wahai bapak, Ilang mboten napa-napa sih, nyeluk-nyeluk, walaupun orang sing diceluk niku mpun sedo ngoten lho. Sik dieling-eling maksud ini. Terus tiang nek pun sedo kan sik dieling-eling terus ngoten. Kados tiang estri ngoten sing jaler sedo, suami yang tercinta mboten ngenesno ati. Niku nalikane suaminya meninggal dunia ngoten niku terngiang-ngiang terus, bahkan senantiasa disebut-sebut dalam ucapannya ngoten niku, karena saking cintanya kepada suaminya. Nah, sinten niki wau? Fatimah nggih ngoten. Fatimah ini mengatakan ya abata, wahai bapak, ajaba rabban da'ahu, bapakku telah mengijabahi seruan pemeliharanya yang Allah itu memanggil kepadanya, diterima
seruannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya abatah jannatul firdaus ma'wahu, wahai bapak, surga firdaus tempat tinggalnya. Wahai bapak, surga firdaus tempat tinggalnya. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, surga firdaus yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu adalah surga yang paling istimewa di antara surga-surga yang lain. Surga yang paling istimewa, yang paling bagus, yang paling tengah-tengahnya surga, yang paling di antara surga-surga yang lain. Sebutannya adalah Jannatul Firdaus. Mulane Rasulullah ngendika niku, idza sa'altumul jannah, sa'altumul jannatal firdaus. Jannatal firdaus. Jadi kalau kita ini minta surga, enggak usah tanggung-tanggung, mintalah surga firdaus. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah surga firdaus. Nah, pripun to enake? Nggih, monggo mlebet swarga dhisik. Ngoten nggih. Mlebet swarga riyin. Nah, carane nggih, amalan apa saja yang bisa memudahkan kita masuk surga. Lah enten peluang mlebet swarga gampang mboten dilampahi, rugi napa mboten kinten-kinten? Rugi ngoten. Man salaka tariqon yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Salah satu caranya supaya mudah masuk surga, gampang masuk surga. Rasulullah mengatakan, siapa yang menempuh perjalanan dari rumahnya sampai ke tempat yang dituju dalam rangka untuk thalabul ilmi, ilmu Islam yang dia pelajari, sahalallahu lahu tariqon ilal jannah, diberi kemudahan oleh Allah masuk surga. Ini kan termasuk jalan langkah kaki kita nih kalau kebaikan. Wa huwa fisabilillah, yang kedua, selama mulai dari awal dia rumah sampai ke tempat yang dituju, selama itu tujuannya adalah ridho Allah, tujuannya adalah thalabul ilmi, bahwa fisabilillah, dihitung mendapatkan pahala ka ajril mujahid, seperti pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Purun apa mboten? Tahu ganjarannya lo gowede ngoten. Ngantuke ganjaran ngoten. Takluk-takluke ganjaran ngoten. Pegele ganjaran ngoten. Dan niku mangke saged diundhuh ngoten, saged angsal kula jenengan mangke lek mlebet swarga ngoten. Mulane mangke lek kula jenengan saged mlebet jannah niku, waduh, dhisik lapo ngantuke gak tak terus-terusno ngoten. Ngantuk dalam ngaji ngoten, ngantuk dalam kegiatan amal soleh ngoten, daripada ngantuk dalam perkara yang tidak ada kebaikannya, mending ngantuk dalam perkara kebaikan. Niku nek ngantuk tok ngoten, napa melih mboten ngantuk, ngrungokaken saestu tambah gedhe swargane ngoten lho nggih. Masyaallah. Kula jenengan niku sakjane istimewa niki. Luwih hebat tinimbang sahabat ngoten. Masyaallah. Iki mboten ngunggul-ngunggulaken kula jenengan mboten. Nggih mboten amput-ampute kalih sahabat. Sahabat niku lek ngaji kados kula jenengan ngeten niki. Ngajine niki rungon ngoten niku. Mantun dirungakaken ngoten kalih para sahabat niki nggih betul-betul dihafalkan. Kemudian diamalkan. Sampai disebutkan dalam satu riwayat, tidak banyak yang kami pelajari. 1 ayat, 2 ayat, sampai 10 ayat. 10 ayat niku lho mandek pun, sik dipahami temen terus diamalaken. Lek pun dipahami, paham ngertos terus diamalaken, baru berlanjut pelajaran berikutnya. Nah, kalau jenengan kan luwih hebat. Pinten-pinten ayat, pinten-pinten hadis, pinten-pinten bab, pun pinten-pinten tahun ngaji, kathah ilmune ngoten. Kan hebat. Para sahabat luar biasa. Nah, kalau jenengan nggih luar biasa ngoten. Nggih mugi-mugi mawon kula jenengan diparingi rahmat kalih Allah Subhanahu wa taala. Lah niku critane kantun kedhik niki kula rampungaken mawon nggih. Eman niki pupung kepanggih. In supe mangkin. Wahai Bapak, surga Firdaus tempat kembalinya. Ngoten, tirose Fatimah. Ya abata ila Jibril nan ahu. Wahai Bapak, kepada Jibril kami menyerunya, kami memberitahunya.
walaupun tidak bisa komunikasi dengan malaikat Jibril. Ya ini yang diyakini oleh para sahabat, termasuk Fatimah Az-Zahra nih, Fatimah binti Rasulillah ini beriman kepada para malaikat, yakin. Fala madufina, maka tatkala Rasul sudah dikubur, jadi Rasul sudah diwafatkan, kafani, sudah disolati, kemudian ditanam atau dikubur. Qalat Fatimah, berkata Fatimah, atobat anfusukum antahsu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aturab. Apakah diri kalian itu baik? Kenapa kalian tidak mencawuk? Kok mencawuk? Ngerti nggih? Bahasa Arabnya antahsu itu mengambil dengan tangan, ngeten lho. Nggih, mencawuk ini bahasa Indonesia napa nggih? Napa? Mencakup, ngoten. Nyawuk econe nggih. Kenapa kalian tidak mencawuk atau menyaruk mengambil sesuatu dari tanah? Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dari hadis ini disunahkan kita kalau kita ini sampai ikut dikubur, ketika kita takziah sampai berada di kubur, terakhir kalinya tidak boleh kita lewatkan, termasuk sunnah yang diucapkan oleh Fatimah Az-Zahra di dalam hadis ini tidak diingkari oleh para sahabat ini. Mengambil beberapa dari bagian tanah itu, nah kemudian kita taburkan, wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian dari hadis ini kita mendapatkan banyak pelajaran. Kalau simpulaken mawon. Pertama, kalau diuji musibah oleh Allah Ta'ala itu, sikap yang harus kita lakukan adalah bersabar. Sabar, walaupun ujian itu sampai berat, ujian itu sangat berat sampai menyebabkan datangnya kematian. Kesabaran itu lebih utama untuk dikedepankan. Kalau jenengan pun siap napa dereng? Kalau diuji oleh Allah, orang yang kita cintai lebih dulu dipanggil oleh Allah Ta'ala. Siap napa dereng? Tentunya dereng. Nah, saniki saya perlu disiapakan niku sabar. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini, kalau kita diuji oleh Allah dengan sesuatu yang berat dari musibah-musibah itu, tidak perlu untuk kita tampakkan kepada orang lain. Sebab nek kula jenengan ketok-ketokaken tenggene tiyang lintun niku nggih mboten tentu ngirangi utawi nyuda musibahe kula panjenengan. Nggih napa mboten? Nggih sabar, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afriq alaina sabron. Ya Allah, tuangkan kepada kami. Ya Allah, berikan kepada kami sabron, yaitu kesabaran. Dan iki kula jenengan kedah yakin Allah akan berikan kesabaran kepada kita. Allahumma afriq alaina sabron. Ya Allah, berikan kepada kami kesabaran. Ya Allah, sabar ya Allah. Atau kalau kita ini tidak sabar, kalau kita tidak sabar karena diuji musibah yang sangat berat sekali terus mboten sabar, boleh kita minta kepada Allah, ya Allah, kalau memang kehidupan itu lebih baik bagi saya, ya Allah, berikan kehidupan kepada saya dengan kehidupan di atas iman dan Islam. Nonton dungane cara bahasa Indonesia nih lho nggih. Ndawon bahasa Indonesia mawon, Arabe larang ngapal-ngapalaken nggih. Ya Allah, jika ternyata kematian itu lebih baik bagi saya, ya Allah, saya menerima takdirmu, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan Islam. Niku donga sing diajaraken kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boten kula jenengan enten tiyang ngoten ndang bongko, ndang mati yo. Ngoten boten. Boleh kita juga mendoakan orang yang demikian, ya Allah, kalau memang kehidupan baik baginya, hidupkan dengan Islam. Ya Allah, kalau ternyata tidak baik, hidupnya malah menyengsarakan,
hidupnya malah menyusahkan, hidupnya malah nambahin ruwet pikiran misalnya, tambah tidak bisa beribadah kepadamu ya Allah, wafatkan saja ya Allah dia dalam keadaan Islam. Ini mboten napa-napa karena niatannya baik. Ceritanya tasik panjang, sebenarnya kita akan mempelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini menjadi motivasi dan tambahan ilmu yang bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.